Sunda adalah satu-satunya suku di Nusantara yang paling terlama usia peradabannya, yakni tak kurang dari 3.600 tahun di dalam sejarah perjalanan Sunda. Dimulai dari abad 1600 sebelum Masehi sampai dengan sekarang yakni abad 20 Masehi. Dengan lamanya waktu tersebut, maka tak heran jika ibu kota Sunda sudah beberapa kali berpindah-pindah tempat. Semua itu seiring dengan berlalunya waktu serta bergantinya kekuasaan di tanah Sunda. Adapun awal berdirinya ibu kota Sunda dimulai dari datangnya penghuni di tanah Sunda itu sendiri, yang dimana penghuni awal Sunda itu berasal dari daratan Asia Timur, atau sekarang daratan itu bernama daratan China. Adapun penghuni awal di tanah Sunda tersebut berasal dari bangsa Shang, atau orang-orang sekarang menyebutnya dengan sebutan bangsa Arya, yang dimana bangsa Shang sendiri merupakan keturunan terakhir dari bangsa Sin, yaitu bangsa dari ras kuning. Adapun silsilah dari bangsa Sin mempunyai 3 keturunan atau 3 generasi. Keturunan pertama bangsa Sin yaitu bangsa Kan, yang sekarang bangsa Kan menjadi bangsa Mongolia. Kemudian keturunan kedua dari bangsa Sin yaitu bangsa Han, yang sekarang bangsa Han menjadi bangsa Cina. Dan keturunan yang ketiga dari bangsa Sin yaitu bangsa Shang, yang sekarang bangsa Shang menjadi bangsa Melayu. Jadi andai kita runut dari awal perjalanan hidup penduduk Sunda, ternyata bangsa Sunda sendiri bukan hanya saja cikal bakal dari bangsa Indonesia. Akan tetapi Sunda pun merupakan cikal bakal dari bangsa Melayu. Maka tak heran jikalau pada zaman dahulu pulau-pulau di Nusantara dinamakan dengan sebutan Pulau Sunda. Baik itu Pulau Sunda besar di saat masih utuh, ataupun disebut Pulau Sunda kecil setelah hancur akibat bencana alam. Awal mulanya Sunda mempunyai ibu kota di saat penduduk Sunda sudah berkembang biak. Adapun ibu kota Sunda sendiri yang pertama yakni di daerah pesisir pantai selatan, di mana pada saat itu pesisir pantai selatan merupakan pintu gerbang keluar masuknya penduduk Sunda. Tepatnya sekarang pesisir pantai selatan tersebut yakni di daerah Cianjur Selatan. Ibu kota Sunda pada waktu itu bernama Karanghalang, yang artinya batu penghalang. Sekarang daerah bekas ibu kota Sunda pun berganti nama menjadi Jayanti. Adapun bukti bahwa daerah pesisir pantai selatan merupakan ibu kota pertama bangsa Sunda, sampai saat ini masih dapat kita temukan sisa dari sejarah tersebut, yakni sebuah batu besar sebagai menara atau sebagai pengingat yang masih kokoh berdiri di pantai laut selatan. Dan penduduk setempat menyebutnya dengan sebutan Batu Kukumbung. Begitu pula di atas Batu Kukumbung tersebut disematkan sebuah tanda yaitu bekas telapak kaki pemimpin Sunda pada waktu itu. Jadi ibu kota Sunda yang pertama yakni di pesisir pantai selatan. Adapun ibu kota Sunda yang pertama tersebut diawali dari abad 1600 sebelum Masehi sampai dengan 1400 sebelum Masehi. Atau 200 tahun Karanghalang menjadi ibu kota Sunda. Setelah itu dengan semakin banyaknya bangsa Sunda, maka keramaian pun mulai memasuki ke daratan yang lebih dalam dari pesisir pantai.
Itu semua dikarenakan kegiatan bangsa Sunda pada waktu itu yang tadinya hanya sebagai pembuat perahu. Sedikit demi sedikit beralih kegiatannya menjadi berkebun dan bercocok tanam. Maka ibu kota Sunda pun bergeser 120 km ke arah utara dari pesisir pantai, yaitu ke daerah Munjung, atau sekarang daerah Munjung tersebut dinamakan dengan sebutan Gunung Padang. Jadi Gunung Padang merupakan ibu kota Sunda yang kedua setelah Karanghalang atau pesisir pantai selatan Jayanti. Adapun kurun waktu ibu kota Sunda di Munjung atau di Gunung Padang berlangsung dari abad 1400 sebelum Masehi sampai dengan 1100 sebelum Masehi. Atau 300 tahun Munjung menjadi ibu kota Sunda. Begitu pula banyak bukti-bukti bahwa daerah Munjung pernah menjadi ibu kota Sunda. Salah satunya yaitu situs megalitikum Gunung Padang. Setelah itu dikarenakan konflik norma dan budaya yang terjadi di daerah Munjung, maka ibu kota Sunda pun beralih kembali, yakni bergeser 250 km ke arah timur. Tepatnya ke kaki Gunung Agung, atau sekarang Gunung Agung itu bernama Gunung Ceremai. Nama ibu kota Sunda pun pada saat di kaki Gunung Ceremai bernama Kauningan. Dan sekarang sebutan nama Kauningan dipersempit menjadi Kuningan. Adapun bukti bahwa daerah Kuningan pernah menjadi ibu kota Sunda pada zaman dahulu. Sampai sekarang masih dapat ditemukan sisa sejarah tersebut. Salah satunya yaitu peninggalan bersejarah situs megalitikum Cipari. Peninggalan bersejarah kolam ikan dewa dan juga masih dapat dijumpai sisa peradaban kehidupan Sunda zaman dahulu. Yakni penganut kepercayaan Sunda wiwitan Baduy Cigugur Kuningan, yang masih menjaga warisan luhur budaya Sunda. Adapun periode waktu ibu kota Sunda di Kauningan yakni berlangsung dari abad 1100 sebelum Masehi sampai dengan abad 1000 sebelum Masehi. Atau sekitar 100 tahun Kauningan menjadi ibu kota Sunda. Setelah itu ibu kota Sunda pun beralih kembali dari Kauningan ke tempat awalnya yaitu ke Munjung atau ke Gunung Padang. Jadi daerah Munjung atau Gunung Padang sudah 2 kali menjadi ibu kota Sunda. Dan perpindahan yang kedua kalinya tersebut hanyalah berlangsung 50 tahun. Yakni dari abad 1000 sebelum Masehi sampai dengan abad 950 sebelum Masehi. Karena setelah itu tanah Sunda dilanda bencana besar, yaitu gempa bumi yang teramat dahsyat serta diiringi banjir yang sangat besar hingga memecahkan seluruh daratan Sunda. Mungkin orang-orang sekarang menamakan bencana besar tersebut dengan sebutan banjir Atlantis. Setelah dari Munjung atau Gunung Padang, ibu kota Sunda pun kembali berpindah 70 km ke arah barat. Tepatnya di kaki Gunung Herang, atau sekarang bernama Gunung Salak. Pada saat ibu kota Sunda di kaki Gunung Salak bernama Siwalan. Nama Siwalan sendiri diambil dari sebuah nama pohon. Karena pada saat itu di daerah tersebut banyak sekali tanaman siwalan. Dan sekarang bekas ibu kota Sunda di kaki Gunung Salak bernama Bogor. Karena nama Bogor sendiri merupakan nama lain dari nama tanaman siwalan. Jadi Bogor merupakan nama dari sebuah tanaman.
Adapun bukti bahwa daerah Siwalan atau daerah Bogor pernah menjadi ibu kota Sunda pada zaman dahulu. Sekarang masih dapat ditemukan sisa-sisa kehidupan tersebut dengan adanya situs Megalitikum Cibalai Tenjo, Laya Bogor. Masa waktu ibu kota Sunda di kaki Gunung Salak yakni dari abad 950 tahun sebelum Masehi sampai dengan abad 900 tahun sebelum Masehi. Atau 50 tahun keberadaannya. Setelah itu ibu kota Sunda pun kosong kekuasaan dan tidak ada ibu kota di tanah Pasundan. Kemudian dimulai kembali Sunda mempunyai ibu kota yakni di abad 350 sebelum Masehi. Serta posisi ibu kota yang sebelumnya yakni di kaki Gunung Salak berpindah 100 km ke arah barat, yaitu ke kaki Gunung Halimun. Dan nama ibu kota Sunda di kaki Gunung Halimun bernama Parahiang. Saat ini nama ibu kota Sunda Parahiang bernama Citorek. Adapun periode lamanya waktu Parahiang menjadi ibu kota Sunda berlangsung dari abad 350 sebelum Masehi sampai dengan abad 1 Masehi atau 350 tahun. Adapun bukti bahwa di kaki Gunung Halimun pernah menjadi bagian dari ibu kota Sunda, yaitu masih dapat ditemukan situs-situs megalitikum di kawasan tersebut. Salah satunya yaitu situs megalitikum Cibeduk Citorek Lebak. Begitu pula masih dapat ditemukan kehidupan alami budaya Sunda Wiwitan, yaitu kehidupan Baduy Kasampurnaan atau Baduy Kanekes Lebak Banten. Setelah itu ibu kota Sunda pun kembali berpindah tempat. Yang tadinya di kaki Gunung Halimun berpindah 40 km ke arah barat, yakni ke daerah Hanjuran. Atau sekarang daerah Hanjuran tersebut bernama Cihanjuran. Adapun masa ibu kota Sunda di Cihanjuran berlangsung selama 100 tahun. Yakni dari abad 1 Masehi sampai dengan 2 Masehi. Adapun bukti bahwa Cihanjuran pernah menjadi ibu kota Sunda pada masa lalu, masih dapat kita temukan sekarang ini banyaknya situs-situs megalitikum di tempat tersebut. Kemudian ibu kota Sunda pun berpindah kembali. Yang sebelumnya di Hanjuran berpindah 220 km ke arah timur, tepatnya di daerah Jasinga atau daerah ujung barat Bogor. Adapun nama ibu kota Sunda pada waktu itu bernama Jayasinga. Nama Jayasinga sendiri berasal dari nama pemimpin besar pada saat itu, yakni Raja pertama Tarumanegara, yaitu Raja Diraja Jayasinga Warman. Adapun bukti bahwa Jasinga pernah menjadi ibu kota Sunda pada masa lalu, sampai saat ini banyak ditemukan sisa-sisa sejarah antara lain batu bertulis Ciaruten dan masih banyak lagi sisa-sisa sejarah di kawasan Jasinga dan sekitarnya. Adapun waktu ibu kota Sunda saat berada di Jasinga berlangsung dari abad 2 Masehi sampai dengan abad 4 Masehi atau 200 tahun Jasinga menjadi ibu kota Sunda. Setelah itu ibu kota Sunda pun berpindah kembali 100 km ke arah timur, yaitu ke arah Karangawang. Atau sekarang sebutan Karangawang tersebut menjadi Karawang. Adapun lamanya waktu ibu kota Sunda di daerah Karawang yakni dari abad 4 Masehi sampai dengan abad 6 Masehi.
Adapun bukti-bukti bahwa Karawang pernah menjadi ibu kota Sunda pada zaman dahulu, yakni banyak ditemukannya sisa-sisa bangunan tinggi di daerah tersebut. Antara lain ditemukannya Candi Jiwa, Candi Blandongan serta candi-candi yang lainnya di sekitar daerah Karawang. Setelah itu ibu kota Sunda pun terpecah menjadi dua, yaitu di daerah Karawang serta di daerah Dangdang. Atau sekarang ini nama Dangdang menjadi nama Kawali Ciamis. Di masa inilah dua ibu kota Sunda paling terlama waktunya, yaitu dari abad 7 Masehi sampai dengan abad 12 Masehi. Atau sekitar 500 tahun daerah Karangawang dan Dangdang atau Kawali menjadi ibu kota Sunda. Begitu pula di masa inilah banyak berdiri ibu kota kecil di tanah Sunda. Hingga akhirnya di abad 13 Masehi ibu kota Sunda pun kembali menjadi satu tempat, yaitu ke daerah Siwalan atau ke daerah Bogor, yang disatukan oleh Maharaja Prabu Siliwangi. Jadi Bogor pernah menjadi ibu kota Sunda dua kali. Adapun periode Bogor menjadi ibu kota Sunda kedua kalinya, yaitu dari abad 13 sampai dengan abad 16 Masehi. Setelah itu ibu kota Sunda pun dari Bogor berpindah kembali 230 km ke arah timur, yaitu ke daerah Sumedang. Daerah Sumedang menjadi ibu kota Sunda dari abad 17 Masehi sampai dengan abad 18 Masehi. Atau 100 tahun Sumedang menjadi ibu kota Sunda. Setelah itu ibu kota Sunda pun beralih kembali 130 km ke arah utara, yakni tepatnya ke kota Bandung. Dan sampai saat ini Bandung masih menjadi ibu kota Sunda, yaitu dimulai dari abad 18 Masehi sampai saat ini, atau lebih dari 200 tahun Bandung menjadi ibu kota Sunda. Itulah perjalanan panjang ibu kota Sunda dari awal sampai akhir perjalanan sejarah Sunda.